Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur di awal bulan ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah istimewa kita setiap hari Minggu. Kita bersyukur kita bisa ada dengan keluarga kita, sanak saudara kita untuk kita hadir ke hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan membaca pengakuan iman rasuli yang juga pengakuan gereja suara kebenaran Injil. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah dan juga nanti kita akan menerima perjamuan Roh Kudus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan
kasih Tuhan, terima kasih. Seperti pujian tadi Tuhan yang mengatakan, bersamamu Tuhan kami melewati setiap hal yang kami alami. Baik itu pencobaan, baik itu permasalahan Tuhan, apapun itu Tuhan. Kami mau menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, pada pagi ini kami mau hadir Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau sujud di hadapan Tuhan. Sujud menyembah Tuhan di hadapan kemegahan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami menaikkan syukur kami, sembah kami, hormat kami hanya kepadamu ya Bapa. Dengan puji-pujian kami, dengan setiap hal yang kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Dengan hidup kami mau katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau bawa ibadah kami Tuhan pada hari ini. Kami mau senangkan Tuhan dengan ibadah kami Tuhan. Kami tidak mau fokus pada hal yang lain. Kami mau tinggalkan segala macam kekhawatiran kami, ketakutan kami, hal-hal yang lain Tuhan. Tapi kami mau fokus hanya pada Tuhan. Tuhan Allah yang telah memberkati kami, yang telah menuntun hidup kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah disenangkan melalui ibadah kami, melalui pujian-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu yang percaya pada hari ini, kami mau sama-sama katakan amin, amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yesus
semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati, telinga kita, pikiran kita. Kita akan masuk untuk firman Tuhan dan nanti kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati
pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang daripadamu. Engkau memberkati kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami melepaskan berkat untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Engkau taruh firman-Mu yang Engkau ingin sampaikan bagi setiap kami Bapa ke mulut bibir hamba-Mu ya Bapa. Sehingga firman itu boleh tersampaikan dengan baik. Boleh kami terima Tuhan. Dan kami boleh melaksanakannya Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa memasuki minggu pertama di bulan September 2021. Dan hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan tema kemenangan di masa sulit. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Kita akan baca bersama-sama. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya.
segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamain Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Puji Tuhan. Alkitab adalah sebuah buku yang memberikan jawaban dalam segala pergumulan dan persoalan kita. Jika kita membaca dalam Alkitab, maka ada banyak sekali contoh-contoh kehidupan orang yang bergaul dengan Allah, memperoleh kemenangan di masa-masa yang sulit. Dalam pembacaan ini menceritakan tentang seorang yang bernama Ishak yang diberkati Tuhan dalam situasi yang sulit. Bahkan dia bisa meraih tuaian yang sangat besar di saat kekeringan. Ishak juga menerima hormat serta pengakuan dari seorang raja karena Ishak memiliki Allah yang luar biasa. Raja ini tadinya adalah orang yang membenci Ishak. Dan dia juga merampas apa yang menjadi haknya Ishak. Kalau Ishak bisa mengalami hal yang luar biasa seperti ini, maka kita juga harus percaya bahwa kita juga bisa mengalami hal yang sama seperti Ishak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perikop yang kita baca di atas sungguh sangat memberkati kita. Pertanyaannya adalah sekarang, apa yang menjadi rahasia dari kemenangan seorang Ishak?
sehingga ia mendapat pujian dari orang yang iri kepadanya. Apa yang menjadi rahasia kemenangan Ishak? Mari kita baca bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah Ishak hidup di dalam janji Tuhan. Ishak hidup dalam janji Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kalau Bapak Ibu ingin sukses dan bahagia, maka hiduplah di dalam janji Tuhan. Ishak begitu percaya dan yakin sekali kepada janji Tuhan, sehingga dia bisa melewati masa-masa yang sulit dan masa-masa kekeringan dalam hidupnya. Dia tidak menunggu sampai hujan turun, hujan datang supaya bisa berhasil. Tidak, saudara. Tidak, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita belajar mengenal Tuhan. Kita harus belajar janji-janji Tuhan dan hiduplah kita menurut aturan dari janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang telah Dia janjikan bagi kita, sebab janjinya adalah iya dan amin. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dan tidak hidup di dalam janjinya, maka kita akan merasa takut, kita akan merasa khawatir, kita akan merasa susah, dan akhirnya kita akan salah mengambil keputusan-keputusan. Kepada Ishak, Allah telah berjanji bahwa Allah akan menyertai dan memberkatinya. Kita boleh mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, tetapi ingatlah kita juga harus belajar tentang Tuhan. Ishak adalah tokoh Alkitab yang menjadi teladan buat kita semua. Karena Ishak bergaul akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu ia dapat meraih semua janji-janji Tuhan. Kita bersyukur kita dapat mempelajari kejadian yang dialami oleh Ishak ini. Bagaimana ia meraih kemenangan dan dia dapat dipuji, mendapat pujian dari orang-orang yang iri kepada dia karena ia hidup dalam janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa rahasia kemenangan dari Ishak sehingga ia meraih kemenangan dan dia memperoleh pujian dari orang yang iri kepada dia? Yang kedua adalah Ishak taat. Kejadian 26 ayat 6 berkata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak bisa pergi ke tempat yang lain, misalnya ke Mesir. Tetapi pasti di sana Ishak tidak akan diberkati karena Tuhan tidak memerintahkan dia untuk ke sana. Ketaatan inilah yang membuat Ishak sangat diberkati Tuhan. Jangan kita hidup seenaknya dan jangan kita pernah menganggap remeh masalah ketaatan ini. Jika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan, maka kita harus taat. Kita harus mau melakukannya. Jangan pernah kita berbantah-bantahan. Jangan pernah kita membantah apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak mampu untuk memberkati kita, Bapak Ibu. Dia sangat mampu karena kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan. Tapi yang membuat dia tidak bisa memberkati, menolong kita karena ketidaktaatan kita. Contoh dalam Alkitab adalah Saul, di mana dia kehilangan tahtanya karena tidak taat atas perintah Tuhan. Kita boleh berhasil dalam segala
pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam sekolah kita, dalam studi kita. Kita boleh berhasil secara sekuler, tapi tanpa ketaatan tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang yang smart itu baik, tapi kita harus tahu juga bahwa di atas smart itu ada hikmat dan bijak. Orang yang berhikmat, orang yang bijak itu sejalan dengan pikirannya Allah. Artinya mereka adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Jadi milikilah ketaatan kepada Tuhan pada hari-hari yang sulit ini, Bapak Ibu. Kita taat. Taat itu kata T-A-A-T. Dibolak-balik tetap aja jadi T-A-A-T, Bapak Ibu. Jadi taat saja. Tidak rugi kita itu taat. Anak-anak yang taat pada orang tua diberkati. Mereka tidak akan mengalami kesulitan. Coba saja Bapak Ibu. Kalau anak-anak yang pemberontak, anak-anak yang melawan orang tua berkata ini A, orang tua berkata B. Tapi anak-anak dikatakan, anak-anak kamu harus begini, tapi anak-anak tidak melakukannya, dia tidak taat, maka dia akan mengalami kesulitan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita taat pada firman Tuhan, apa yang menjadi perintahnya Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Apa rahasia dari kemenangan Ishak sehingga ia dipuji? Ia mengalami pujian dari orang-orang yang iri kepadanya. Yang ketiga, rahasia Ishak mengalami kemenangan adalah Ishak menabur di masa sulit. Kejadian 26 ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kadangkala kita dalam kesulitan kita berusaha untuk mengirit, hemat. Tidak salah Bapak Ibu, kita menghemat. Tetapi Tuhan memerintahkan kita. Seperti firman pada pagi hari ini mengajarkan kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar seperti Ishak, yaitu menabur ketika berada pada masa yang sulit. Di saat kekeringan, ekonomi sulit, keuangan yang semakin sulit, dan banyak orang yang sedang susah hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, justru Ishak menabur. Ishak tidak menunda-nunda sesuatu yang harus dia kerjakan. Dan hasilnya di tahun itu adalah luar biasa. Dia meraih tuaian yang sangat besar. Jangan tunggu sampai kita diberkati Tuhan, baru kita mau memberi, Bapak Ibu. Jangan. Alkitab mencatat Tuhan tidak mungkin berhutang dengan kita. Dia adalah Tuhan yang mengerti setiap tetes air mata kita. Dan Alkitab berkata, Dia menampung air mata kita dalam kirbatnya. Apabila Bapak Ibu mau Tuhan buat pelipat gandaan dan percepatan dalam usaha Bapak Ibu semua, maka rahasianya adalah tabur yang banyak. Maka Bapak Ibu akan menuai yang banyak. Kadang pikiran manusia berkata tabur yang banyak. Kita mau bagaimana? Semakin kita menabur banyak, kita sendiri bagaimana? Itu pikiran manusia. Tetapi Alkitab berkata siapa menabur yang banyak, dia akan menuai yang banyak. Tuhan juga akan membuka pintu kemurahannya kalau kita berbelas kasih dan bermurah hati kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, saya mengerti dan saya memahami keadaan keuangan, keadaan ekonomi, keadaan usaha, pekerjaan, semua menurun. Tetapi kita mau belajar mengerti akan firman Tuhan. Seperti Ishak, di masa-masa yang sulit, dia tetap menabur. Sehingga ia mengalami pelipat gandaan. Bahkan di tahun itu dia mengalami
hal yang luar biasa, tuaian yang sangat besar. Lakukanlah apa yang menjadi bagiannya kita. Bagiannya kita adalah menabur. Karena apa? Tuhan memberi benih kepada penabur. Oleh karena itu, jangan kita pernah pelit. Seperti almarhum Bapak Gembala selalu katakan, jangan menjadi orang yang pelit, medit, cetil, metitil, buto cakil, dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu, mari terus menabur. Dalam keadaan sulit, tidak hanya kita menabur itu, hati yang menabur itu timbul dari hati Bapak Ibu. Bukan karena kita mau kita dilihat orang, mau kita dipuji orang, tidak. Tetapi kita menabur dari hati kita. Seberapa yang kita punya, kita menabur dengan sukacita. Maka kita akan melihat, kita akan menuai apa yang kita tabur. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Itu yang ketiga. Apa yang menjadi rahasia kemenangan Ishak? Dia memperoleh pujian dari orang yang iri. Karena ia menabur di masa yang sulit. Yang keempat. Apa yang menjadi rahasia Ishak? Berkemenangan, memperoleh kemenangan. Yaitu Ishak memiliki ketekunan. Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Sekalipun waktu itu panas berkepanjangan, namun Ishak melakukan satu, yaitu ketekunan. Ishak tidak berdiam diri saja menunggu hujan datang, tetapi ia begitu rajin, bahkan dia kembangkan apa yang pernah dikerjakan ayahnya, yaitu Abraham. Jadi ayah Ishak yaitu Abraham pernah menggali sumur-sumur itu, namun sudah ditutup. Pada masa kekeringan sumur-sumur itu kembali digali oleh Ishak, tetapi gembala-gembala Gerar bertengkar dengan para gembala Ishak dan mereka mengambil sumur yang sudah digali oleh Ishak. Ishak adalah orang yang tidak suka bertengkar. Itu sebabnya ia memilih untuk mengalah. Oleh sebab itu anak saya kasih nama Ishak, Bapak Ibu. Karena Ishak itu artinya tertawa. Tetapi Ishak juga memiliki karakter, dia tidak suka bertengkar. Dia suka mengalah. Demikian juga putra saya yang Dio, Ishak, saya kasih nama Ishak Selvin Dio. Itu dia orang yang tidak suka bertengkar. Karakter itu ada dalam diri anak saya. Dan saya bersyukur Ishak adalah orang yang tidak suka bertengkar. Bahkan dia memilih untuk mengalah. Ishak lalu menggali sumur yang lain lagi dan mendapatkan air yang berbual-bual. Dan ternyata sumur yang ini pun dirampas kembali oleh orang-orang tersebut. Akhirnya Ishak kembali harus mencari sumur yang lain. Tetapi Ishak percaya bahwa berkat itu tidak datang dari sumur tersebut, melainkan datangnya dari Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, Tuhan memberikan kesuksesan yang baru bagi Ishak. Di dalam Kejadian 26 ayat 13 sampai 14 dan juga Kejadian 26 ayat 16, Ishak menjadi sangat kaya dan menjadi orang yang berpengaruh. Di dalam Kejadian 26 ayat 26 sampai 29. Abimelek raja Filistin itu, dia bersama dengan panglimanya akhirnya datang menemui Ishak dan berdamai dengannya. Abimelek juga mengakui kalau Ishak bisa berhasil itu semua karena ada Allah yang menyertai dia. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Sifat dari Ishak yang memiliki karakter tidak mau bertengkar dan dia mau mengalah sekalipun sumur itu sudah digali dan dia dirampas kembali, dia tetap taat karena dia tahu kemanapun dia pergi, dia pasti disertai dan diberkati Tuhan. Bila kita tetapkan prinsip firman Tuhan ini, maka apa yang menjadi pengalaman Ishak ini menjadi pengalaman
kita juga Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana kita meraih kemenangan? Bagaimana kita meraih kemenangan di masa-masa yang sulit? Ada 4 hal yang saya dapatkan hari ini. Yaitu, pertama, biarlah kita hidup di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan di mana? Janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang kalau kita hidupi firman Tuhan itu, maka firman itu hidup dalam hidup kita. Dan firman itu jadi dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kemenangan di masa-masa sulit. Biarlah kita hidup taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami kemenangan di masa-masa yang sulit. Mari kita menabur dan menabur di masa-masa sulit. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengalami kemenangan di masa-masa sulit. Biarlah kita tetap bertekun. Bertekun dengan apa? Mari kita rajin. Jangan kita kendor. Tidak hanya kita rajin di dalam hal-hal pekerjaan, tetapi dalam hal-hal rohani kita tekun. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita tekun berdoa, maka pasti Tuhan mendengar doa-doa kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita melakukan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Di dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Kami bisa hidup sampai hari ini juga karena kemurahan Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami, yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya dan menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan di rumah kita masing-masing, yang sudah diterima, dan kita akan mengangkat pujian. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhi
Mari angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara. Kita mengucap syukur. Kita mengangkat pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur betapa baik Tuhan dalam hidup kami. Sempurnalah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memuji, menyembah Engkau. Kami diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami juga bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami memberikan persembahan, bahkan kami mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, serta memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang dengan setia beribadah. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memimpin hidup mereka sepanjang pekan ini Tuhan. Apa saja yang dikerjakan umat-Mu Tuhan buat berhasil. Tuhan buat beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Kalaupun ada umat-Mu yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, umat-Mu disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang berbeban berat, masalah persoalan, keuangan, ekonomi, dan masalah sosial dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan jalan keluar untuk hidup mereka. Kami bersahati berdoa melepaskan berkat Allah untuk bangsa dan negara kami. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan berkat Allah untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, TNI Polri, DPR, MPR, semua Tuhan berkati. Gubernur kami juga Tuhan berkati. Dan biarlah kami menjadi masyarakat Indonesia yang mengasihi dan memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk sinode kami, sinode GSKI yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, dan pelayanan-pelayanan yang
percayakan bagi hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di hari Sabat ini Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, dan semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian. Tuhan berkati. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keadaan bangsa kami, di mana hari-hari ini terjadi penurunan bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit COVID Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong bangsa kami, dan biarlah di hari-hari ke depan kami boleh mengalami kebebasan, kami boleh mengalami kemerdekaan, kami boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, bahkan Tuhan menyembuhkan bangsa kami dengan sempurna. Diberkatilah bangsa kami, diberkati kota kami, diberkatilah gereja-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut di masa-masa yang sulit ini. Kami pegang teguh firman Tuhan. Kami menghidupi firman-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam janji-janji Tuhan. Kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan di masa-masa sulit ini pun kami tetap menabur Tuhan. Seperti Ishak Tuhan. Menabur di masa-masa yang sulit. Dan juga Tuhan, kami tetap tekun di dalam Engkau. Kami rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan. Dan kami menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bangga menjadi umat-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya Tuhan. Biarlah dari mulut kita semua mengakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita dan seluruh keluarga kita. Dan mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik tercurah bagi seluruh umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.